senang sekali ya kita bisa ketemu lagi hari ini. Selamat pagi buat yang di Amerika dan sore buat yang ada di Indonesia. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sharing ya, khususnya tentang kesetiaan Tuhan ya pagi-pagi gini bagi yang di Amerika kita merenungkan ya, mengingat kembali tentang janji dan kebaikan Tuhan itu adalah hal yang sangat luar biasa ya. Saya ingin mengajak kita merenungkan pagi hari ini dari Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Pembahasan ini saya beri judul Digendong Tuhan, dan kalau saya boleh cerita sedikit, kebetulan kami dari Son of Praise juga baru rilis satu lagu terbaru yang diberi judul Kau Gendongku. Ya, apalagi yang rambutnya udah putih, ini lagu buat kita semua. Mohon maaf Om Yongki kalau ngebahas. Oh iya, kumis. Ya, tapi lagu ini terinspirasi dari ayat ini yang merupakan janji Tuhan buat kita semua. Ya, nggak nunggu sampai tua kita tetap perlu digendong Tuhan. Ya, karena perjalanan hidup yang nggak makin mudah, kita semua perlu digendong Tuhan. Ya, Yesaya 46 ayat yang keempat, kita lihat ya. Di situ berbunyi gini, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Wow. Aku telah melakukannya. Dari muda sampai kita usia sekian, Tuhan telah melakukannya. Dan ini kata janji Tuhan, aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita lihat konteksnya nih ya, supaya kita paham tentang ayat ini. Konteksnya itu Tuhan itu lagi ngingetin orang Israel. Orang Israel waktu itu lagi nggak setia. Mereka menyembah dewa lain. Orang Israel malah ngagung-ngagungin dewa lain. Padahal semua dewa itu sudah direbahkan di momen itu. Nah, orang Israel berontak dari Tuhan dan ngebanding-bandingin. Yahweh kayak gini, Tuhan ilah lain seperti gini. Yahweh enaknya gini. Yang lain ilah-ilah seperti gini. Bahkan orang Israel meninggalkan Tuhan Yahweh mereka kepada Tuhan lain. Mereka seenaknya sendiri dan cari pengganti. Sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan harus ngingetin nih orang-orang Israel. Lewat Yesaya, lewat mulut Yesaya, dia bilang di ayat yang keempat ini, ingat, sampai masa tuamu, aku itu tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya, nih kata Tuhan Yahweh. Ingat ya, dari zaman dulu keluar dari Israel, menyeberang laut, masuk tanah perjanjian, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, faktanya buat kehidupan kita hari ini apa nih ayat ini? Tentang Tuhan yang menggendong ini. Ini ada beberapa fakta yang menarik sekali, simple tapi waduh sangat-sangat menguatkan hati kita semua. Yang pertama, Tuhan itu gendong kita lewat hidup sehari-hari kita. Mungkin sebagian kita nih ya tanya, mana Elia digendong Tuhan? Saya berdiri sendiri, boyok sakit sendiri, dengkul udah mulai sakit harus replace, ya tetap harus berdiri sendiri. Mana digendong Tuhan lewat hidup sehari-hari gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba pikirin ini nih. Dia gendong kita lewat hukum alam. Kalau hari ini ya kita bisa berdiri gitu ya. Pijakan kita bisa tetap pasti. Karena ini, hukum alam gravitasi yang Tuhan sediakan
dan tidak pernah gagal sedetik pun sampai hari ini. Puji Tuhan ya. Itu wujud Tuhan gendong kita lewat hukum fisika kita. Bayangin kalau gravitasi ini error seperti internet kita 5 detik aja. Anak saya pernah tanya, Dad, gimana? What if gravitation error for 10 seconds? Error hanya untuk 10 detik. Nah, saya itu iseng-iseng sama dia cari di YouTube. Ada Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hanya figuran ya. Waduh, 10 detik aja mobil melayang, traffic, bukan hanya traffic jam, accidents everywhere around the world. Benar enggak? Kereta api bentrok, kapal-kapal hancur, mobil-mobil bertabrakan, sepeda, orang berjalan, orang tidur sekalipun, semua chaos dalam 10 detik. Oleh sebab itu, kalau hukum gravitasi kita tidak pernah gagal, itu Tuhan yang gendong kita lewat hidup sehari-hari kita. Ya, Tuhan sangat luar biasa. Nah, bahkan gini ya, di Jepang itu kan lagi rame sekarang ini robot ya. Robot bisa ngelayanin di mana? Di rumah makan, di restoran-restoran. Nah, salah satu tantangannya itu adalah bagaimana melalui kamera robot ini bisa melihat ke depan dan mengukur jalannya sehingga waktu mendekati meja dia nggak menabrak. Itu kan harus diukur ya, jaraknya, sehingga lewat kamera cara pandangnya robot ini dan lain sebagainya diukur. Nah, sadar nggak kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Hitungan mata kita dan pijakan kaki kita, jarang kita hitung, benar nggak? Tapi semuanya bisa pada hitungan yang tepat. Itu Tuhan pegang alam semesta, gendong Anda dan saya lewat hidup sehari-hari. Dan dia terlalu luar biasa. Bahkan dia gendong jiwa kita loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain lewat hidup sehari-hari, lewat fisika ya, hukum fisik kita ya, dia gendong jiwa kita. Waktu kita dengar ayat ini, aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus. Aduh Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf ya. Saya ini punya anak 3. Yes, usia masih muda. Tapi kadang kita mikir, Tuhan nanti ke depan gimana? Tuhan, anak-anak gimana? Tapi waktu kita dengar, aku ini telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Rasanya itu kayak jiwa kita tuh ringan. Ya Tuhan, thank you. Anak-anak pasti aman. Masa depan mereka digendong Bapak di surga. Aduh, jiwa kita ini rasanya kayak nggak terbeban, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jiwa kita tuh rasanya bisa kayak ngalamin plong. Nah, oleh sebab itu, ini bukti Tuhan itu gendong kita lewat hidup sehari-hari kita. Secara fisik, secara fisika, lewat gravitasi, bahkan bisa bicara meneduhkan jiwa kita. Itu Tuhan yang gendong kita. Orang bisa sakit jiwa, tekanan jiwa karena apa? Nggak ada yang gendong beban jiwanya. Tapi kalau kita ini bisa punya jiwa yang pagi-pagi diperbaharui. Karena apa? Karena ada Tuhan yang gendong beban jiwa kita. Sampai kita nggak perlu stres tertekan jiwa kita. Tapi karena ada Tuhan yang kelegaan, kasih kelegaan buat jiwa kita setiap hari. Ada janji Tuhan, ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Aduh, itu Tuhan yang gendong kita lewat hidup sehari-hari. Yang kedua, dia itu gendong beban hati kita. Seringkali, saudara, kondisi hati ini bisa menggulingkan kekuatan. Rasa bersalah, rasa malu, dosa, rasa nggak layak, rasa nggak mampu, ya, rasa nggak kuat, hawa nafsu, keinginan daging. Hati ini kan licik sekali. Bahkan kalau dijadikan pijakan, hati kita ini terlalu licin. Hari Senin semangat, hari Kamis down. Hati kita ini bisa pelin-pelan, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ya, kadang bisikan moral dalam kita, hati kita juga nggak mendukung. Salahku ya, aku adanya gini gara-gara aku bisa apa. Kita menuduh diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi bayangin ini, kenapa nggak kita membayangkan gini? Tuhan yang sempurna itu mau gendong kita yang tidak sempurna ini. Bahkan dia bilangnya gini, aku mau menanggung. Itu Yesaya 55 itu bilangnya gini, dia menanggung derita kita, menanggung kesalahan kita. Wih Tuhan, seakan-akan gini ya, kalau Tuhan itu punya kaca pembesar, seakan-akan gini, ketidakmampuan kita, ya, dosa kita, kesalahan kita, itu bukan cuma kelihatan loh, tapi gede banget di hadapan Tuhan, di zoom begitu besar. Dan dia mutuskan gini, waktu manusia nggak bisa nanggung kesalahannya sendiri, aku yang tanggung itu di atas kayu salib. Waktu manusia nggak bisa menanggung derita dosa dan upah maut, aku yang tanggung itu di atas kayu salib. Kata-kata menanggung dari Yesaya 55 ini, itu bukan cuma Tuhan lihat kekurangan kita ya. Bukan. Dia tahu dan kekurangan hati kita itu ada di hatinya Tuhan. Sampai dia putusin, aku yang akan tanggung beban dosa dan kesalahannya. Jadi kekurangan kita itu terlalu kelihatan. Bukan cuma kelihatan sampai Tuhan putuskan. Sudah saya aja yang ambil. Karena mereka nggak mungkin mampu menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita paham ini, beban hati kita nih loh, Tuhan yang gendong. Rasa bersalah, rasa nggak layak, hawa nafsu, semua digendong Tuhan di atas kayu salib. Sehingga kita bisa berjalan dalam kebebasan, dalam kemerdekaan. Bukan bebas ngawur, tapi kemerdekaan dalam kasih karunia Tuhan. Dia gendong beban hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga yang bisa kita pelajari nih dari ayat ini, dia itu gendong beban dosa kita. Ini kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa sampai pada level ini, pengudusan kita, mengampuni kita, dan menyucikan hidup kita. Ini kan yang manusia nggak bisa buat. Duit berapa banyak pun tidak ada manusia bisa ngampunin dosanya sendiri. Duit seberapa banyak pun tidak ada manusia bisa membeli penyucian dan pengudusan Tuhan. Cuci baju bisa. Sabun cuci baju bisa. Tapi penyucian dosa tidak ada yang bisa beli. Dan itu hanya oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Jadi dia bukan cuma gendong kita ya secara alam, fisik kita lewat hukum fisika. Dia gendong beban hati kita. Termasuk ini, dia gendong ini dosa kita. Artinya apa? Dia gendong kita terbaik dari dalam roh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering lihat ya orang Kristen ya, kalau Anda Kristen lama, Anda sering lihat ayah gendong anaknya. Raja wali terbang, gendong anaknya terbang. Atau gembala gendong domba. Ya. Gambaran itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan ada yang pernah bisa mengalahkan gambaran ini. Tuhan gendong semua dosa kita. Itu dia gendong dari dalam roh kita. Roh kita itu budak dosa. Roh kita itu dibawa pengaruh dosa. Maunya dosa. Tapi dia gendong roh kita dari dalam. Kita dibebaskan, diperbaharui, disucikan, dikuduskan. Roh kita dari dalam. Nah, saya tahu pasti ya, gimana digendong Tuhan dari dalam ini? Ngejelasinnya gimana ya? Gimana menggambarkan, mengilustrasikannya? Digendong dari dalam roh kita gimana? Nah, saya kasih gambaran simple aja, ilustrasi.
Orang mau perang ya, prajurit itu kena kata-kata inspirasi dari jenderalnya, dari komandannya, dari pemimpinnya aja. Itu dia tuh bisa begitu tersentuh dalamnya, sampai melewati peluru, melewati desingan peluru, kena tembakan, melewati bom dan lain sebagainya. Dia bisa punya keberanian menghadapi musuh yang begitu menyeramkan di depan. Sampai begitu punya keberanian. Ingat apa? Kata-kata dari jenderalnya. Kalau di zaman orang Indonesia ya, orang Indonesia kan pernah mendengar itu ya, kata-kata yang begitu menginspirasi. Zaman itu kalau orang dengar langsung menyala. Pak Soekarno, jenderal hebat Indonesia, pernah bilang gini, beri aku 1.000.000 orang tua, aku akan sanggup memindahkan gunung. Beri aku 10 pemuda yang bersemangat besar, aku menggemparkan dunia. Orang muda yang dengar itu berani bergerak bayar harga apapun. Karena apa? Ternyata kata-kata itu bisa kena di dalam seseorang. Kata-kata jenderal itu bisa menguatkan prajuritnya. Berani maju, berani mati, menghadapi medan pertempuran. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, karya Tuhan di dalam kita. Kalau kalimat tentara jenderal bisa menyemangati ribuan prajurit, apalagi firman Tuhan. Itu bisa angkat depresi, bantu kelemahan daging kita, ubahkan kebiasaan buruk kita, angkat ketakutan manusiawi kita, Bapak Ibu sekalian, dan menyucikan dan menguduskan kita dari dalam. Makanya gini, dia bukan cuma gendong kita secara fisik, nggak cuma gendong kita secara beban hati, dia gendong beban dosa kita. Dan ini yang manusia nggak pernah bisa beli dengan uang. Ini yang terakhir nih, dia gendong kita, ini ultimate, ini yang penting. Dia gendong kita menuju hidup yang kekal. Dia gendong kita menuju hidup yang kekal. Kadang ada orang tanya, Pak, kenapa saya udah doa sakit tapi nggak sembuh? Semua kan di tangan Tuhan, bukan di dalam doa pendeta. Terakhir kita baru kehilangan seorang kawan nih 2 minggu lalu, usia seperti saya, sampai dibawa ke Singapura, habis sudah begitu belasan miliar. Kawannya bilang gini, sudah 5 pendeta top loh Pak yang doain nggak meninggal. Kok tetap meninggal? Bukan doa pendeta topnya. Itu kan terserah kedaulatan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah, kalau kita kenal Tuhan, kita tutup mata di dunia, kita buka mata di rumah Bapa di surga. Kita ninggalin rumah kita di dunia, kita masuk rumah Bapa di surga. Dia gendong kita sampai hidup yang kekal. Itulah puji Tuhannya Yesus Kristus kita. Dia gendong kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Semua kita akan masuk dalam tubuh kemuliaan. Meninggal di dunia ini adalah perjumpaan dengan Bapa di sorga yang mulia. Makanya orang Kristen kalau meninggal, itu keuntungan, kata Paulus. Karena kita bersama-sama dengan Bapa di sorga. Yang gendong siapa? Tuhan kita. Yang gendong kita sampai menuju hidup yang kekal. Nah, apa yang bisa kita lakuin? Ketika kita tahu dia gendong kita secara fisik, dia gendong beban hati, beban dosa kita, bahkan menuju kepada kekekalan. Ini yang bisa kita lakuin. Percaya sepenuhnya sama Tuhan. Di Yesaya 46 ayat yang ke-9 sampai 10 Tuhan ingetin orang Israel. Aku lo yang keluarin kamu. Aku lo yang udah setia dari awal. Kita sering bingung seperti orang Israel. Kita sering ngandalin kekuatan sendiri sampai lupa Tuhan. Nah, apa yang bisa kita lakuin? Yuk percaya sepenuhnya sama Tuhan.
Kita melakukan yang terbaik, Tuhan melakukan yang lebih baik buat kita semua. Percaya sepenuhnya. Trust in God. Ya, itu yang bisa kita lakuin. Trust in God. Waktu kita tahu dia gendong jiwa kita, hati kita, dosa kita, fisik kita. Percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dia yang gendong kita sampai putih rambut. Orang kalau udah tua itu, jalan aja susah bener ya kadang ya. Saya udah nyaksiin opa oma saya, mau berdiri harus digendong. Mau pergi, duduk kursi roda harus dibopong. Mau masuk mobil diangkat orang 3. Turun dari mobil ke kursi roda diangkat orang 3. Gendong diri sendiri susah. Biar Tuhan gendong kita. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau terlalu baik buat kami. Kami manusia yang sangat terbatas. Kami manusia yang jauh dari sempurna. Banyak hal yang kami nggak bisa, Tuhan. Biar hari ini kami percaya sama Tuhan sepenuhnya. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Lewat hikmat yang Kau beri. Lewat kekuatan yang Kau titipkan. Lewat gravitasi alam yang Kau percayakan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Percaya sepenuhnya Tuhan yang gendong kami. Engkau gendong kami secara fisik. Engkau gendong beban hati kami. Engkau gendong beban dosa kami. Engkau gendong kami menuju sorgamu. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Menjemput kami semua di awan-awan sebagai mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan, biarkan pagi hari ini, baik atau yang sore hari ini, kami yang akan mengawali hari kami yang mengakhiri hari kami. Kami boleh mengawali, kami boleh mengakhirinya dengan hati yang dikuatkan. Karena Tuhan yang gendong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.